semua informasi yang ada, ya, atau semua hal, dia Tuhan itu akhbarah, dia menginformasikan banyak hal tentang apa yang terjadi di atasnya. Nabi SAW mengatakan, kalian tahu akhbarah, informasi-informasinya bumi itu? Sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala fa inna akhbaraha, informasi-informasinya itu adalah an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Di mana, kata Nabi, bumi saat itu akan menjadi saksi atas setiap hamba laki-laki dan perempuan akan apa yang dilakukan oleh hamba itu di atasnya. Bumi nanti akan mengatakan, ini selain apa yang disebut di surat Yasin itu. Di surat Yasin itu kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Nah, bumi juga nanti akan menjadi saksi. Dia akan mengatakan, amilta kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza, kata Nabi. Kau pernah melakukan ini dan ini pada hari ini dan hari ini. Gak bisa nolak dia. Gimana mau bisa nolak kalau mulutnya ditutup? Fahadihi, kata Nabi, ini adalah akhbaraha, hadihi akhbaruha. Inilah informasi-informasi yang disampaikan oleh bumi, ya, nanti pada hari kiamat. Terus mana jemaah sekalian amal kemaksiatan, kejelekan yang tidak pernah kita lakukan di atas bumi? Mana? Oh, hanya naik pohon saja. Pohonnya di mana? Ada pohon juga. Dia akan menjadi saksi nanti. Sesuatu yang jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala sungguh mengerikan. Sebenarnya mengerikan kenapa? Karena kesalahan, ya, karena kesalahan, dosa, kemaksiatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini tidak sedikit. Ini yang menjadikan kita khawatir. Dan ini akan diinformasikan, bukan kita berdua sama Allah, bukan. Tapi nanti akan diketahui oleh khalayak ramai. Sebuah hal yang mengerikan, membuat kita malu. Kalau sekedar malu saja masih malu, sudah malu diazab. Ta'udzubillah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi nanti akan terjadi pada hari kiamat. Memang banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini berkenaan tentang bab al-khawf ini, yang informasinya itu berkenaan dengan apa yang akan terjadi nanti pada yaumil akhir. Karena itu sesuatu yang dahsyat memang, yang sangat mengerikan. Gambaran mengerikannya itu jemaah sekalian, ya. Kita bisa lihat misalnya satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mengatakan,
yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Manusia nanti itu akan dibangkitkan pada hari kiamat, akan dikumpulkan semuanya di sa'idin wahid, di satu tempat, dan satu padang yang sekalian, yang kita menyebutnya kadang-kadang dengan padang mahsyar, di mana kita akan dikumpulkan min ladun Adam sampai manusia yang terakhir. Hufatan, kondisi mereka saat itu hufatan, nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki. Uratan, uratan nggak pakai baju. Bahkan hurlan, ini untuk yang laki-laki. Kalau di dunia dulu di khitan ada bahagian yang terpotong, bahagian yang terpotong itu akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala ingin kembali menghidupkan kita ya di akhirat nanti itu sama seperti pertama kita lahir. Kutu kata Aisyah, nggak pakai ini, nggak pakai sendal, ya nggak jadi masalah. Nggak pakai baju. Kutu ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa jami'an, laki perempuan semuanya. Yang merubah ila ba'd. Kalau gitu sebagian akan melihat kepada sebagian yang lain ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Kondisi saat itu luar biasa mengerikannya, sehingga orang sudah tidak perhatian lagi. Orang sudah tidak perhatian lagi. Kondisinya tidak sama dengan di dunia. Ini kita bisa bayangkan jemaah sekalian kondisi saat ini. Padahal kalau di dunia orang mencari gitu jemaah sekalian. Ya kan? Orang mencari. Kondisinya tidak seperti itu. Ya, ada. Di dunia atau di dunia kita nyari nih ya. Informasinya katanya kalau di Indonesia ini jemaah sekalian, ya, orang yang berusaha untuk mencari dan mengakses di mana di internet itu Indonesia kayaknya nomor 2 di dunia. Banyak. Tapi nanti yang kiamat jemaah sekalian harus tidak perhatian. Sungguh. Hanya orang-orang yang dari awal di dunia itu sudah mempersiapkan diri, yang akan nanti mendapatkan keamanan, ketenangan. Persis seperti bab yang pernah kita baca beberapa waktu yang lalu tentang sab'atun yudhilluhumullah, 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah. Nah, ini orang-orang kelas khusus. Al-khawf. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perasaan al-khawf ini selalu seharusnya hadir di benak kita. Dengan tujuan agar kita ini selalu punya pendorong untuk ya melakukan ketaatan, kemudian punya rem dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ini tidak ada rasa khauf itu, orang lupa meneraka, sekalian. Lupa kalau ya dia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tentang apa yang dia lakukan di dunia. Bisa saja itu akan